warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Budiono, kelas Ekonomi Syariah dengan NIM 602022573 untuk mata kuliah Ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tugas UTS pertama Ulumul Quran dari materi kala. Nah, yang selanjutnya untuk makna kala sendiri tidak satu, tetapi banyak tergantung konteks ayat. Sebagaimana juga ulama menyebutkan sebagai berikut. Dari makna zar, teguran, penolakan digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap anggapan salah manusia, sebagaimana Quran surat Al-Alaq ayat 6, kalla innal insan, sesekali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Quran surat Al-A'la ayat 6 ini menegur manusia yang sombong. Nah, selain itu juga ada makna rad, pencegahan ataupun peringatan dengan memiliki makna janganlah atau hindarilah perbuatan itu. Contoh ayatnya adalah Quran surat Al-A'la ayat 19. Kalla la yuti'hu, sesekali janganlah kamu mengikuti dia. Dan makna ibtal di sini membatalkan pernyataan sebelumnya, digunakan untuk membatalkan asumsi, pendapat yang salah dan sebagainya. Contoh ayatnya dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 4, ya'lamuna kalla saufa ya'lamun, membatalkan ucapan orang kafir yang meragukan hari kiamat. Nah, selain itu ada makna sistematis. Di sini adalah makna sistematis dari kala seperti yang tadi. Terus juga untuk hubungan dengan perilaku ekonomi ada kala sebagai penegur keserakahan ekonom. Orang yang terus mengejar harta tanpa batas akan lalai dari tanggung jawab sosial, mengabaikan zakat dan sedekah, mengambil harta dengan cara yang tidak halal ataupun tidak baik. Jadi untuk kala hadir sebagai stop sake moral agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan ekonomi. Nah, ada kala mencegah perilaku ekonomi yang merusak, seperti penipuan, transaksi, riba, ketidakadilan, jual beli, eksploitasi tenaga, dan sebagainya. Ada kala membentuk persepsi manusia tentang kekayaan. Banyak manusia menganggap harta kemiskinan adalah harta sama dengan kemuliaan, miskin adalah sebuah kehinaan. Ayat kala membatalkan anggapan ini. Dalam ekonomi Islam, harta adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan dari kekayaan. Distribusi harta harus adil. Nah, ada kala menegaskan batas etika ekonomi. Kala mengingatkan ketika manusia merasa cukup dan bisa menjadi melampaui batas tugian. Kekayaan sering menimbulkan kesombongan, korupsi, dan ketidakadilan. Ada kala sebagai arahan untuk ekonomi berkeadilan. Kala mengarahkan manusia agar tidak memperkaya diri sendiri sambil menelantarkan fakir miskin dan sebagainya. Nah, selain itu ada fungsi korektif. Yang pertama adalah sistem materialistik,
menilai kesuksesan dari harta, kekuasaan, dan kepemilikan barang, bukan dari moral ataupun keadilan, sebagaimana Quran surat At-Takasur ayat 1-3 berikut. Alhaakumut takasur kalla saufa ta'lamun. Kala membantah anggapan bahwa banyaknya harta adalah kemuliaan, itu menegurkan bahwa manusia harus memanfaatkan amanah yang ada seperti harta adalah dicari dari cara yang halal, terus juga membantu kaum yang lemah dan lain sebagainya, agar ada kebermanfaatan harta itu tidak dimanfaatkan secara pribadi sendiri. Nah, ada kritik terhadap keserakahan, greed. Sebagaimana surat Al-A'la ayat 6-7, kalla innal insana layadho ar-ra'ahustahna. Kala menegur manusia yang merasa cukup lalu menjadi melampaui batas. Keserakahan menyebabkan perilaku konsumtif, menimbun kekayaan, mengabaikan sedekah dan zakat, menghalalkan segala cara. Itu adalah fungsi korektif. Nah, ada kritik terhadap eksploitasi ekonomi. Kala mengoreksi perilaku kelompok kaya yang menimbun kekayaan dan menelantarkan orang miskin, orang lemah, menolak sistem sosial ekonomi yang tidak memprioritaskan perilaku yatim dan miskin. Ada juga kritik terhadap perilaku tidak etis dalam keuangan. Walau tidak memakai kata kala, fungsi korektifnya sama, menolak, mengutuk praktik keuangan tidak etis. Dalam surah lain, kala sebagai penegur terhadap perbuatan yang melampaui batas dalam transaksi keuangan. Ada 5 kelompok ayat mengandung kala. Ada makna zar adalah teguran, sebagaimana Quran surat Al-A'la ayat 6. Terus ada makna rad. Ada kelompok ayat mengandung kala di sini dari makna zar, teguran, makna rad, dan ibtidal, seperti yang tadi yang sudah larangan terhadap kesombongan karena kekayaan, terus juga pengingkaran akhirat karena cinta dunia, kecaman terhadap penimbunan harta, terus juga ketidakjujuran dalam transaksi. Di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, ayat 14-15. Kallabal rona ngala kullu bihim kanu yaksibun kalla innahum ngarrabbihim yauma idinil lamahjubun. Di sini juga ada keserakahan dalam penimbunan status. Al-Mudassir ayat 16-17, yang artinya adalah sesekali tidak, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, kelak aku akan timpakan kepadanya azab yang sangat berat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.